Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadza jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita pada malam ini masih diberikan kenikmatan, kesehatan, sehat yang terutamanya sehat dalam arti kata tidak berpenyakit dan tidak tidak berpenyakit, maksudnya diberikan pemikiran yang waras oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam ini kita masih bisa menghirup udara segar. Udara segar yaitu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita menghitung berapa banyak nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa dapat kita hitung, iaitu tiada taranya. Tiada tara maksudnya tiada bisa kita hitung. Beribu-ribu nikmat, terutama nikmat nafas. Nikmat nafas yang Allah berikan kepada kita, yang tidak kita bisa balas, melainkan dengan cara memperbanyak zikirullah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suasana malam yang menghangatkan ini, saudara-saudaraku dimanapun berada, alangkah eloknya di saat malam sepi ini, di saat malam sepi, kita mengingat berubudiyah, beribadah kepada Allah. Karena ibadah yang hakiki, yaitu yang tidak dapat bisa kita hitung pahalanya, yang tidak dapat kita hitung balasannya, suatu saat nanti kita akan diberikan suatu balasan yang begitu indah, yang begitu menikmati suatu balasan yang sangat menyerukan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik masih yang terutama yang lagi tidur dan yang masih beraktivitas dan yang masih mondar-mandir di jalan, pesan saya yang terutama, jagalah keselamatan, jagalah keseimbangan apabila sedang mengemudi, dan di saat tidur juga jangan lupa mengambil air sembahyang supaya kita selalu dalam lindungan Allah. Dan kalau berada masih di hutan, hati-hati, kadang-kadang binatang buas tidak sengaja, kadang-kadang binatang buas tengah minta rezeki, jadi
jangan sampai gutanyo ipaju di binatang yang mengganaskan, yang buas. Jadi, keselamatan perlu kita jaga. Baik mengemudi maupun mengendaraan atau mengemudi, itu perlu kita jaga keseimbangan waktu membawa kereta. Dan juga waktu membawa mobil, hati-hati jangan sampai menabrak yang tidak kita inginkan. Jadi hakikat, tujuan dan maksud yang kita harapkan supaya sampai tujuan. Saudara-saudara alun pat mantang berada, baik seluruh dunia dan bansigom dunia, baik bansigom dunia maupun seluruh dunia, yang hakikat, tujuan, hikmah belum pegahnya untuk keselamatan. Jadi keselamatan dimanapun kita berdiaman, terutamalah jagalah ketenteraman kehidupan, terutama kehidupan dalam ruang lingkungan kita menyesuaikan diri. Jadi saya harapkan kepada saudara-saudara alun dimanapun berada, janganlah mengeluh dalam mencari suatu keinginan atau suatu program yang kita harapkan. Saudaraku, dimanapun berada, jagalah keselamatan apabila sedang mengemudi dan apabila sedang menonton. Jagalah kesihatan, jangan lupa makan atau minum minuman yang bermanfaat. Karena kalau minuman yang bermanfaat, kalau kehidupan makanan yang bermanfaat akan membuat kita segar, badan kita segar, dan pikiran kita makin panjang sinyalnya, makin panjang antena ini apabila makanan kita selalu terjaga, yang terutama daripada kotoran atau daripada makanan yang tidak elok dimakan. Jadi pesalun kepada ngangalun mamandum, baik dimanapun berada, jadi waktu makan janganlah lupa membaca doa makan. Dan juga begitu juga waktu minum, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau jangan lupa juga waktu minum menyempurnakan setelah Bismillah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya makanan yang kita minum jadi daging yang benar-benarnya daging. Jadi kalau kita makan yang halal makna yang halal dengan hasil keringat kita, dengan hasil keringat kita menyuguhkannya dapat suatu bikin makanan yang dengan hasil keringat kita, maka makanan yang kita makannya akan jadi asal kita atau daging kita yang betul-betul daging. Jadi perlu ulun sampaikan kepada saudara-saudara alun memandum, baik dimanapun berada, baik dimanapun kediaman, yang terutama jagalah keselamatan
di saat kita menyesuaikan. Karena umur kita ini tidak tahu hana tertujan. Panjang umur kitanya tarik. Panjang umur kitanya habis. Panjang nyawa kita yang usut. Nyan hana tertujan. Melainkan Allah yang merahsiakan. Yang jika dirahsiakan li Allah umur kitanya. Panjang dia yang tahu ba Allah. Panjang dia yang tarik nyawa. Yang li Tuhan sidro kage rahsia. Kadang-kadang wate ubit, wate lahir kuno bumo, kadang-kadang balik semano ka habis nyawa. Kadang-kadang hana menci Tuhan, kata leh gigo, kadang ban lahir ka gecok pulang. Yang merupakan sabah rahsia Allah yang terus tanyo jangkau. Saudara-saudara lun, pat manteng keberadaan, pat manteng kediaman. Jadi terutamakan kesihatan. Karena menurut kata doktor ahli ilmiah, yang paling berharga iaitu adalah kesihatan. Kesihatan yang paling mahal. Karena kalau kita tidak menjaga kesihatan, maka kita akan selalu merasakan sakit. Jadi pupasai lun pegah kesihatannya mahal. Contoh tak pegah. Lagi contoh mesti tengok sakit perut. Atau sakit ginjal karena terlalu minum hana atom pikir karena tenggah. Tenggah menyutau tenggah gudanya akan sakit ginjal. Karena pikir menurut kata doktor, menyo pikir nunggu tayo taten haus, hana taten tenggah, maka penyaringan darah katanya tidak sempurna. Jadi dengan tidak sempurna, maka darah katanya di dalam badan akan terhambat mengalirnya ke seluruh tubuh. Jadi urat-urat katanya di dalam badan akan terjepit. Jadi urat saraf atau urat pikir nadi, urat segala urat di dalam badan narbe 66 urat, narbe 66 laksa urat di dalam badan akan terhambat apabila gutanya salah makan atau minum. Apabila gutanya salah minum atau makan. Jadi, perlu sampaikan kepada saudara-saudara lun, baik yang di Jakarta atau di luar Nanggo, pat mandum keberadaan, jagalah kesihatan. Karena kesihatan paling utama. Baik sampai wate ka sakit, ka pikun jak ke di luar Nanggo, jak pikun mubat. Yang kesia-siakan. Jadi katanya segala sakit jadi tak jagalah kesihatan yang wajib kita jaga. Karena ilmiah, menurut perkataan ilmiah, kita anggota dalam tubuh katanya yang harus kita jaga. Yang pertama kesihatan jantung. Kalau kita kepingin sehat jantung, maka jangan lupa berolahraga pagi. Apabila kita kepingin membentuk tubuh kita, maka jangan lupa kita olahraga siang. Jadi ini merupakan suatu pencerahan atau suatu pikir berbagi ilmiah kepada rekan-rekan lun yang seperjuangan dengan lun baik dimanapun berada. Jangan tidur sebelum cuci kaki. Bek le tak segala tarah kaki. Bek tak tajak terpatah ju
Tajak ada kasur ju, tak de pikir tempat nyohana glih aki. Semuanya bersuci, berglih gutanya. Karena munyo tanya glih, malaikat akan do ngan gutanya. Ya. Jadi utamakan kesucian. Karena kesucian merupakan sebagian dari iman. Ada juga orang bilang itu menurut petunjuk daripada guru, iaitu ada juga orang bilang kebersihan itu setengah daripada iman. Sebagaimana hadis Rasulullah, dalam sebuah hadis, an-nidhafatu minal iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Berarti rakyat tak bikin khasiat kebersihan atau kesucian gutanya dalam Islam. Karena menyebutnya bikin bersih, menyebutnya suci. Lagi tanya contoh tatung ismayang. Terus malam 5 buah wate. Yang ibarat gutanya kata mana 5 buah kung dalam benua Asia. Dalam benua. 5 buah kung dalam benua. Gutanya tamano siwo si malam. Jadi munyo tanya pikun boleh, pikun bersih, maka kepada saudara-saudara lun, baik orang kafir, baik orang Kristen maupun orang Nasrani, marilah berbondong-bondong masuk Islam. Karena Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Boleh gutanya pikun glih, suci dan boleh bersih selalu. Maka wahai saudara-saudara lun yang Nasrani atau yang bikin Kristiani, masuklah agama Islam. Berbondong-bondonglah masuk agama Islam. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tamang Islam. Saya orang Aceh. Jadi orang Aceh beginilah ngomongnya bahasa Aceh. Tamang Islam. Tamang Islam. Tamang Islam. Tamang Islam. Karena Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Tiada agama yang paling sempurna di sisi Allah selain pada agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tauhid, yaitu innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam yang baik di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi hendak beragu dalam agama Islam. Karena dalam ayat tauhid mengutarakan di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang terbaik di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi marilah cedera-cedera lun bansigom dunia, masuklah dalam agama Islam. Berbondong-bondonglah masuk kepada agama Islam. Karena agama Islam adalah agama persatuan. Tidak ada agama selain agama Islam yang baik di sisi Allah. Camkan itu semuanya. Cara-cara alun dimanapun berada. Jadi hakikat dan hikmat tujuan kita hidup dan dunia ini adalah mencari kemenangan. Jadi kita sekarang berada dalam bulan Rajab. Jadi bulan Rajab kita baik kalau kita mau masuk Islam, silahkan masuk Islam. Karena kalau kita masuk Islam dalam bulan Rajab, maka syurga akan menanti kita. Menyuruh tanya dalam agama Islam dalam bulan Rajab, maka Islam fikir tanya akan menanti syurga akan terus syurga kepada kita. Jadi bagi umat Nasrani atau Kristiani yang mau masuk Islam, silahkan masuk Islam. Apalagi bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang baik untuk masuk Islam bagi orang-orang Kristiani.
Saudara-saudara alun pat mantu berada, baik masigom dunia maupun seluruh dunia. Saya tegaskan sekali lagi, dalam ayat Tauhid, dalam ayat Quran, ayat mengutarakan Allah Subhanahu Wa Taala, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang terbaik di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi apabila kalian umat Kristiani, umat Nasrani, Kristiani, Nasrani, Katolik mau masuk Islam, silahkan. Saya bisa mensyahadatkan kalian dengan kalimah asyhadu alla ilaha illallah, aku saksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apabila kalian masuk Islam dalam bulan Rajab ini, maka kalian akan diberikan suatu mahligai yang akan Allah janjikan kepada orang-orang Kristiani yang akan masuk Islam. Allah akan menjaminkan syurga kelak baginya di suatu saat nanti di yaumil akhirat. Saudara-saudara nikmat papat manapun berada. Jadi bagi umat Islam yang sudah menyeleweng, kembalilah kepada agama kita yang hakiki, agama kita yang baik. Janganlah berpaling, kerana murtad itu Allah mengampuni paling-paling jangan lebih daripada kali murtad. Kalau kita mau masuk Islam, kalau kita mau kembali sebelum terlambat bagi saudara-saudaraku yang sudah sesat, jadi kembalilah kepada umat, kepada agama kita yang hakiki. Janganlah dipersesatkan oleh budak-budak kafir. Jangan dipersesatkan oleh agama Yahudi, atau jangan dipersesatkan oleh majikan-majikan yang tidak ada perangainya. Jadi yang mau sesat, kembalilah sebelum terlambat. Syarah-syarah alun dimanapun berada, jadi janganlah lupa waktu malam bagi umat Islam, bagi syarah-syarah alun pak mantem berada, jangan lupa waktu mau tidur mengucapkan doa tidur. Karena doa tidur supaya kita selalu terjaga daripada godaan syaitan yang terkutuk. Jadi malam ini adalah malam Rabu. Malam Rabu adalah malam panas. Iblis merajalela. Jadi janganlah keluar malam-malam. Karena kalau kita keluar pada malam Rabu, iblis di tengah malam merajalela. Janganlah tubuh kita kotor. Kalau kita kotor tubuh kita malam Rabu, makanya syaitan akan mudah masuk dalam tubuh kita. Jadi saya ingatkan kepada kawan-kawanku, kepada sahabat-sahabatku seperjuangan, dan kepada rekan-rekan dan para kerabatku dimanapun berada, kalau di malam Rabu janganlah tubuh kita kotor. Sudah mengerti? Mengerti semuanya? Janganlah kotor tubuh kita di malam Rabu. Karena kalau tubuh kita kotor di malam Rabu, maka syaitan atau iblis, laknatillah, syaitan terkutuk akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Syarah-syarah alun tempat manapun berada yang bisa menjangkau jaringan saya ingatkan kepada syarah-syarah alun, janganlah berkeliaran kalau malam larut-larut. Karena malam larut-larut akan bisa membuat suatu musibah nantinya, karena mengakibatkan mengantuk. Dan apabila membawa kereta, janganlah ngebut, karena ngebut bisa membuat kita terjatuh
akan membuat kereta yang terjatuh. Bawalah kereta pelan-pelan. Walaupun selamat, walaupun terlambat, asal sampai. Biar lambat, asal selamat. Kemanapun tuan kita, walaupun pelan-pelan tapi selamat. Surah Alun 4 mendung berada yang bisa menjangkau siaran Jena Akbar. Jadi kita hidup ini adalah butuh perjuangan. Perjuangan hidup, jangan kita putus asa atas rahmat Allah SWT. Biar putus asa atas rahmat Allah. Karena ujian yang Allah berikan bagi kita semua umat Nabi atau umat Muhammad atau pekan hamba Allah yang nak seluruh bangsa dunia, mandum nak ujian, mandum nak pekan rintangan dalam kehidupan. Jadi janganlah mengeluh, janganlah putus asa. Apabila kita masih mempunyai orang tua, maka berbaktilah kepada orang tua. Orang tualah yang sebaik-baiknya yang memberi petunjuk kepada kita. Karena orang tua sebagaimana pepatah zaman, kalau masih ada orang tua, makalah berbaktilah kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah tiada, berapa sedihnya. Kalau orang tua sudah kata, jadi cuma doa yang kita bisa kirimkan dan foto-fotonya yang bisa kita lihat. Jadi sebagaimana pepatah zaman mengatakan, munyo mantengna urung ci inang, mantengna penghibur lara. Munyo hanali urung ci agam, hana soli yang memberi arahan atau petunjuk. Jadi kita masih ada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Jadi yang bisa menjangkau siaran saya atau petunjuk yang bisa menjangkau koneksi dengan saya, ini merupakan peringatan atau pencerahan kepada orang-orang yang sudah putus asa. Janganlah berputus asa, karena putus asa bukan umat Nabi. Karena umat Nabi Muhammad orangnya tidak boleh putus asa. Bagi orang-orang yang sudah mau putus asa, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Berjuanglah, berjuanglah. Jangan menyerah, karena menyerah itu bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling tegas dalam perjuangan. Apabila kita memperjuangkan sesuatu, maka berjuanglah dengan keikhlasan, benar-benar dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat kehidupan, janganlah putus asa, janganlah menyendiri dan janganlah berdiam diri. Saya sampaikan kepada kawan-kawanku yang sudah putus asa, jangan merasa sendiri, karena ada Allah, ada malaikat yang mendampingi kita, yaitu malaikat 4, yaitu malaikat Rahman, Katibin, Awalun Salihin. Itulah yang melindungi kita. Malaikat put yang jaga tubuh. Malaikat put yang jaga tubuh tayung. Jadi walaupun kita sendiri, janganlah kita merasa sendiri, karena ada malaikat yang melindungi kita dan ada Allah yang hakiki yang memberi petunjuk kepada kita. Jadi saya harapkan kepada yang seperjuangan dengan saya dimanapun berada, apapun keinginan, teruskan. Bangkit. Apapun keinginan, usahakan. Pasti tercapai. Walaupun sudah jatuh, bangkit. Walaupun sudah tenggelam, bangkit. Bangun. Dan walaupun sudah direndahkan, berubah. Harus ada niat untuk memperbaiki diri. Karena kalau kita tidak memperbaiki diri, tidak orang yang bisa memperbaiki diri kita. Kita harus tegas
dalam melaksanakan sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Innallaha yughayyiru ma bi anfusihim, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim wa la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kita merubah sendiri. Jadi kita ini tidak ada orang yang merubah kita selain kepada kita, kita yang merubahnya. Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kita tidak ingin merubah sendiri. Jadi keinginan kita tergantung pada kita sendiri. Saudara-saudara pun dimanapun berada yang bisa menjangkau saran saya, yang bisa menjangkau singan saya, ini merupakan hikmah atau pembangkitan kepada orang-orang yang sudah tenggelam. Karena tenggelam itu tidak boleh kita tenggelam. Karena orang yang tenggelam harus bangkit, harus ada bangkit. Karena kita umat manusia ini harus mempunyai suatu keinginan dan perubahan, keinginan berubah untuk hidup dalam dunia ini. Jadi dulu saya pernah tenggelam. Jadi saya sekarang kepingin sudah bangkit, sudah dibangkitkan. Jadi bagi orang-orang yang sudah tenggelam, janganlah putus asa. Karena putus asa itu bukanlah seorang satria. Kalau kita seorang satria tidak putus asa, memperjuangkan suatu kehidupan yang baik, kita ini akan memperoleh suatu hikmah yang hakiki nanti. Ada seorang sahabat riwayat dalam penegah dalam cerita zaman dahulu, ada seorang yang sudah putus asa, seorang lelaki yang sudah putus asa, ada anak 5 orang, tidak terwujud keinginannya. Lalu orang itu menyediakan suatu punya bahasa Aceh dan baga tabah huruf untuk menenggelamkan keluarganya dalam uruknya. Tapi kerana petunjuk seorang tua, lalu dia berubah sehingga dia bangkit. Makanya kita jangan pernah putus asa, baik bagi kaum Adam maupun kaum Hawa. Saudara-saudara melun dimanapun berada yang bisa menjangkau saran saya, jadi tanyonyo kita jangan putus asa. Karena putus asa bukan sikap kesetaraan, bukan sikap kenabian, atau bukan sikap sahabat, bukan sifat kenabian. Kalau sikap sahabat, sikap kenabian, sikap rasul, tidak pernah putus asa. Memang kita hidup di dunia ini penuh rintangan dan liku-liku kehidupan. Jadi yang bisa menjangkau saran saya harapkan bagi yang sudah stres apapun swab ataupun frustasi, janganlah putus asa. Bangkit. Kerana harapan hidup kita masih panjang. Janganlah putus asa. Saya dulu juga pernah putus asa. Tapi kerana saya selalu berdoa kepada Allah, selalu menginsafkan diri, dan selalu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Itulah suatu doa Nabi Yunus yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika dalam perut Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus memberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan kerana menyebutkan
suatu doa Nabi Yunus, doa dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui petunjuk malaikat. Itulah doa hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal masir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Angkanya doa pikun doa Nabi Yunus yang Nabi Yunus amalkan ketika Nabi Yunus sudah pasrah tidak mampu menghadapi umatnya di saat dulu. Umatnya tidak mampu menghadapi umatnya kerana umatnya berpaling daripada ajaran beliau. Jadi beliau pergi ke laut, kemudian dimakan oleh ikan, kemudian tenggelam iut di perut le ungkut lembat ungkut wadian. Sehingga Nabi Yunus di dalam perut ikan berjumlah 30 tahun. 30 tahun lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan. Kemudian selama Nabi Yunus tidak makan dan tidak minum. Lalu Nabi Yunus mengucapkan cuma doa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengucapkan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa Nabi Yunus ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan, sehingga Nabi Yunus dimuntahkan di padang pasir di Arafah waktu itu. Cuma ini pesan saya bagi orang-orang yang sudah tenggelam, janganlah kita putus asa. Saya Jainal Akbar, tinggal saya di Utun Pulau, kediaman saya di Kedai Linteng, alamat saya di Utun Pulau, kediaman saya di Kedai Linteng. Jadi bagi saran-saran bagi saudara-saudaraku yang mencapai jangkauan saran saya pesan sekali lagi, janganlah putus asa, janganlah mengeluh. Kita harus bangkit. Apalagi kita masih ada saudara-saudara yang bisa membantu kita. Cuma ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Kalau ada tutur kata yang salah, mungkin itulah kesalahan daripada saya. Yang benar datang daripada Allah, yang kesilapan merupakan salah tutur kata saya sendiri. Cuma ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.